Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Asri Ismail SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurhapna Sahirun dengan nomor induk mahasiswa 210208 501026 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga PKK kelas 04. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tanda baca. Baik, selamat menyaksikan. Pada zaman sekarang, orang biasanya menggunakan tanda baca semaunya dalam aktivitas komunikasi tidak langsung. Akan tetapi, hal tersebut harus dihindari teman-teman dalam menulis sebuah buku. Ada kalanya, kegagalan besar datang dari hal yang terkecil. Ya, jerih payah perjuangan kita juga ditentukan oleh hal kecil yang kita lakukan. Pernahkah kalian mendengar pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit? Nah, dalam menulis sebuah buku, banyak sekali kaidah penulisan yang sudah banyak dijelaskan. Kaidah tersebut mengandung muatan aturan, tata cara penulisan. Kegiatan menulis buku mempunyai kaidah bahasa tulis yang harus diperhatikan agar dapat meningkatkan kualitas buku. Seperti hal kecil semacam penggunaan huruf kapital, huruf miring, hingga penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah objek penanda dalam suatu kalimat sampai paragraf. Setiap tanda baca memiliki fungsinya masing-masing. Namun sayangnya, tidak semua orang benar-benar memahami penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan oleh kebebasan orang dalam mengekspresikan komunikasi tidak langsung melalui surat, baik elektronik maupun konvensional, dan berbagai macam multimedia masa kini. Maka dari itu, pada bagian ini, saya akan membahas mengenai penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik. Berikut ini penggunaan tanda baca titik yang perlu diketahui. Yang pertama, penanda berakhirnya kalimat. Fungsi tanda titik yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh kalimatnya yaitu, nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik tidak hanya digunakan dalam kalimat saja, akan tetapi tanda titik dapat digunakan bahkan di belakang satu huruf maupun angka. Dalam penulisan bagan, ikhtisar, atau daftar, tanda titik diletakkan di belakang angka atau huruf. Contohnya, angka Romawi 4, Daerah Istimewa Yogyakarta. A. Kota Yogyakarta. B. Kabupaten Bantul. 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. Yang ketiga, pemisah angka, jam, menit, dan detik. Jarang diketahui, tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering digantikan oleh titik 2. Contoh penggunaan titik dalam pemisahan angka, jam, menit, dan detik yaitu pukul 21.25.07, yang artinya pukul 21:25 menit 7 detik. Yang keempat, menunjukkan jangka waktu. Selain itu, tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya, 3.45.12, 3 jam, 45 menit, 12 detik. Yang kelima, berperan dalam penulisan sumber referensi. Dalam penulisan sumber referensi,
tanda titik juga berperan banyak. Tanda titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan nada tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Ali Muhammad 1994, lenyapnya sang pencerah Malang, generasi edan media. Yang keenam, memperjelas jumlah. Dalam penulisan bilangan yang lebih dari 100, tanda titik juga diperlukan. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik digunakan untuk memperjelas jumlah. Contohnya, desa itu berpenduduk 13.500 orang. Tsunami yang terjadi pagi tadi menewaskan 1.094 jiwa. Namun, ada pengecualian jika angka tersebut tidak menunjukkan jumlah, seperti contohnya, pegawai dalam kantor itu sebagian besar lahir pada tahun 1988. Yang ketujuh, tidak boleh digunakan pada akhir judul. Tanda titik juga memiliki larangan penggunaan, yaitu tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya, acara kunjungan Presiden Joko Widodo. Eksotisnya Merak Jawa. Tabel 3.1, tingkat pemahaman masyarakat terhadap MEA. Yang kedelapan, tidak boleh digunakan pada kepala surat. Adapun beberapa larangan berikut, tanda titik tidak dipakai dalam kepala surat, yang lebih tepatnya, tanda tersebut tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya, Jalan Pramuka nomor 13 Cirebon, 21 Februari 2013. Yang terhormat, Saudara Imam Prayogi, Jalan Imam Bonjol nomor 55.